Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Qala ta'ala wasyayatina kulla banna'i wa ghawwas. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam allimu auladakum as-sibahata warrimayata warukubal khail, al hadis au kama qala, li ajlil iktisar wal iktifa. Jin Nabi Sulaiman itu kata Allah Subhanahu wa taala ada yang al-banna, jin ahli arsitektur, merakit bangunan-bangunan. Wa ghawwas, dan jin penyelam yang ahli di lautan. Ini menunjukkan bahwa memang di bahasa wasyayatin, setan itu dalam Quran memang setan, tapi maknanya juga jin. Artinya memang betul itu ada jin-jin air. Oleh sebab itu jin air ini biasanya kalau masuk manusia atau mengganggu manusia ada beberapa cara. Pertama, dia akan kalau masuk ke dunia mereka akan masuk melalui tulang ekor, sehingga ketika ada orang ritual, mohon maaf kameranya sampai tangannya sebelah kanan. Jadi dia akan masuk tulang ekor, sebagaimana orang-orang ritual kesaktian ketika dia meredamkan diri ke air, maka si jin ini akan masuk ke tulang ekor, dan kalau dibiarkan 5 tahun hingga 10 tahun biasanya akan sarap kejepit. Yang kedua adalah dia kalau sebentar, tidak terlalu seperti di kolam renang yang terindikasi ada jin ghawwas, wasyayatina kulla banna'i wa ghawwas, maka aturan yang terjadi adalah dia ini tidak akan menghentikan jantung, sehingga detaknya beberapa detik sehingga akan terhenti. Kemudian ketika dia naik, dia sudah meninggal dunia. Waliyadzubillah. Yang ketiga, caranya adalah si jin ini, dan itu sudah menjadi tumbal mereka, kesaktian si jin tersebut. Yang ketiga adalah dengan cara baik secara di sukma atau jasadnya akan dicuri jikalau jin itu atau manusia itu masuk ke dunia mereka. Misalkan ada jin air, kemudian ada istana di dalamnya. Nah, si manusia ini masuk ke alam mereka, sehingga si jin merasa terganggu, sehingga bisa jadi ya. Ini walaupun kasusnya 1001 orang, tetapi ini pasti ada begitu. Itu kemungkinan yang terbesar adalah dia dan jasadnya itu hilang. Jadi sekaligus sukma dan jasadnya akan hilang. Nah, berikut ini akan saya jelaskan cara untuk bagaimana supaya kita ini terhindar dari gangguan jin air ketika kita mengajarkan kepada anak-anak kita berenang. Karena berenang ini adalah sunnah Nabi yang hampir ditinggal oleh kadang-kadang anak pesantren juga lupa, karena kita tahu anak pesantren apa adanya, dan berenang ini kan agak mahal membuatnya. Kata Nabi, alimu auladakum as-sibahata warrimayata warukubal khail, ajarkan anakmu itu berenang, memanah dan berkuda. Kenapa? Ini menunjukkan maknanya anak kita itu dididik jihad begitu, dididik untuk lali kalimatillah. Bisa jadi kalau anak kecil ya cukup ditiupkan atau kamu baca sendiri. Ya, atau ketika kalian kalau airnya itu luas seperti laut, baca hizib bahr. Saya ulangi, baca hizib bahr. Kalau kolam renang, sungai yang kecil-kecil airnya, caranya adalah pertama, pastikan mereka dalam awasan kalian. Jadi kalau anak kecil mandi di kolam renang harus ditunggu, jangan dibiarkan sendiri. Atau anak-anak seusianya, jangan ditunggui. Makanya bahasanya alimu auladakum, kata Nabi, harus diajarkan, dan bentuk pengajaran itu harus ditunggu.
Yang kedua adalah kalian ketika masuk ke air jangan ada niat selain Allah. Jangan marah, jangan ketika hati sedih. Hati harus bahagia. Saya ulangi, jangan marah, jangan sedih, jangan takut. Ketika kamu masuk ke kolam renang jangan takut, anakmu juga jangan takut. Karena ketakutan ini akan membuat sistem saraf dan lain sebagainya itu, dan juga portal gaib dari manusia itu akan terbuka. Dan ghaflah, maknanya ghaflah adalah punya tujuan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah ajarkan kepada anak kalian untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum wa hum la yubsirun. Al-Isra ayat 45. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Supaya aurat kita tidak terlihat bangsa jin, yaitu bismillahilladzi la ilaha illahu. Insyaallah dengan seperti itu gangguan gaib atau apapun yang mencoba mengganggu kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.